warahmatullahi wabarakatuh pada kawan-kawan semua dan dosen pengampung mata kuliah Pembelajaran Matematik Terpadu. Saya akan memsimulasikan RPP saya tema 2, subtema 2, pembelajaran K1. Mata pembelajarannya Bahasa Indonesia dan IPA. Sama yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana Bapak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat selalu, semangat selalu. Nah, bagus sekali. Semangatnya hari ini ya. Ya Pak. Baiklah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ikhlas, silakan ikhlas. Istaid, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, dengarkan absennya ya. Ikhlas Warana Putra, Hadir Pak. Ridho Safrullah, Hadir Pak. Iksan Mubarak. Hadir Pak. Ya, anak-anak Bapak rajin hari ini. Hadir semuanya? Hadir Kita Pak. dulu untuk kita semua. Nah, walaupun yang seperti ini kita akan tetap belajar. Baiklah, pada hari ini kita masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Jadi pada hari ini anak-anak Bapak akan belajar mengenai apa saja penyebab udara pernapasan bagi manusia. Kemudian nanti pada teks anak-anak Bapak juga bisa menemukan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi. Itu pada hari ini pembelajarannya. Kemudian sebelum kita belajar, silakan berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu wajib dulu, salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri anak Bapak. Ya Pak. Ya Pak. 1, 2. Mohon maaf. Nyanyi semangat ya. Bapak. Tolong suaranya dikeluarkan karena ini lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita kembali kepada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya anak-anak Bapak sudah belajar mengenai organ tubuh. Sudah? Sudah Pak. Apa saja yang anak Bapak pelajari mengenai organ tubuh? Silakan sebutkan angkat tangannya. Silakan ikhlas, apa saja? Ada kepala Pak. Betul ikhlas. Ada lagi? Silakan Iksan. Ya betul sekali. Yang disebutkan Iksan itu betul. Jadi anggota tubuh itu ada kepala, ada tangan, dan ada juga anggota tubuh bagian dalam seperti paru-paru. Nah, kita sekarang khusus mempelajari mengenai gangguan pernapasan, yaitu yang terdapat dari seperti hidung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak Bapak silakan dilihat di depannya atau di slide ada sebuah teks. Silakan anak Bapak baca lebih dulu teks tersebut. Kemudian setelah dibaca, silakan anak-anak Bapak diskusikan pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan dibaca terlebih dahulu. Mengapa Dayu batuk-batuk? Kemudian yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawabannya. Silakan diskusikan. Nanti kalau sudah dapat, silakan angkat tangannya dan sampaikan. Sudah, Nana? Sudah Pak. Silakan ikhlas. Apa yang pertama ikhlas? Jawaban yang pertama dari pertanyaannya. Mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu itu batuk karena ada asap tebal dan hitam Pak. Dan Nah. juga itu sama kayak corona sekarang Pak. Nah, betul ikhlas. Sebut tangan dulu untuk ikhlas. Nah, untuk mengenai corona ikhlas, jangan disamakan dengan ini. Iya, Karena corona itu sifatnya virus, Oh. tidak terlihat. Iya Pak. Jadi ini sifatnya terlihat, ada debunya, sehingga itu menyebabkan Dayu batuk-batuk. Oh, iya Pak. Oke, Begitu Pak. ya, ikhlas? Iya Pak. Ya, silakan yang kedua, angkat tangan. Silakan Ridho. Ridho Pak, Ridho Pak. Silakan anak Bapak Ridho. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon? Iya, jawabannya
Karena udaranya segar, Pak. Nah, betul sekali Rido. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Anak Bapak pintar, ikhlas, dan Rido sangat bagus. Iksan, Pak. Nanti Iksan selanjutnya. Oh, iya, Pak. Di kesempatan berikutnya. Iya, Nah, iya, selanjutnya kita masuk. Selain dari teks itu, Bapak juga mempunyai sebuah video. Silakan anak Bapak perhatikan dulu videonya. Ini juga terkait bagaimana pengaruh yang atau menyebabkan itu gangguan pada organ manusia. Nah, ini silakan anak Bapak lihat dulu videonya ke depan. Perbawakan sedikit, Pak. Maaf Isan. Ah, iya Pak, nampak Pak. Oke San. Hidung. Silakan bisa dilihat. Paru-paru. Organ pernapasan manusia itu ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Ikhlas, tolong perhatikan videonya Ikhlas. Iya, Pak. Karena ini nanti akan saya jawab mengenai video tersebut. Itu organ pernapasan manusia, ada hidung. Mohon maaf ya, kurang kelihatan karena keadaan seperti ini. Kemudian yang kedua ini respirasi. Ikhlas, jangan seperti itu Ikhlas. Pesanan Iksan tidak boleh seperti itu. Silakan perhatikan videonya. Nanti Bapak akan bertanya mengenai video ini. Siapa yang dapat, Bapak kasih hadiah. Silakan perhatikan ya. Tiru Rido itu. Rido dia menikmati video. Itu faktor-faktor penyebabnya. Ada faktor fisik, ada faktor penyakit, ada faktor lingkungan. Faktor fisik itu terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Dikarenakan lahir secara prematur. Jadi itu bawaan dari lahir. Silakan perhatikan. Yang kedua faktor penyakit. Ini bisa menyebabkan dari keturunan. Akibat adanya gangguan akibat penyakit terjadi pada organ pernapasan. Ini banyak akibatnya. Ini yang tadi gambar tadi kan, Dayu kena asap motor, jadi dia batuk-batuk. Ini dia karena faktor lingkungan. Itu yang ketiga penyebabnya. Nah, dari video yang Bapak tanyakan ini, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil kesimpulan? Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan bagi manusia dari video tadi? Silakan, Rido. Gimana Rido? Iksan belum tadi? Silakan Iksan. Silakan Iksan. Jadi tadi setelah melihat video tadi Pak, ada organ pernapasan Ya, seperti hidung, Ya, betul. paru, dan penyebab terjadi gangguan pernapasan ada faktor fisik, Ya. penyakit, ya, dan faktor lingkungan Pak. ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Iksan dulu. Kita ke Rido, kita untuk Iksan. Iksan sangat pintar. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman anak Bapak mengenai gangguan pernapasan ini, Bapak sekarang mempunyai LKPD. Silakan kerjakan per kelompok. Cukup bagi saja 2 kelompok. Iksan sendiri ya, karena Iksan terlalu pintar. Iya Pak. Rido dan Ikhlas berdua ya. Iya Pak. Silakan dilihat di PPT-nya teksnya. Ini teksnya. Ini teksnya. Silakan itu baca dulu perintah teksnya itu. Silakan dikerjakan langkah kerjanya dari PKPD tersebut. Untuk jawabannya bisa dilihat. Silakan baca. Silakan diskusikan dulu, Iksan, silakan cari jawabannya. Iya Pak. Yang pertama itu silakan duduklah per kelompok, kemudian bacalah teks yang ada. Ini teksnya. Iya Pak. Kemudian bacalah, buatlah bagan berdasarkan teks tersebut. Jadi, anak Bapak di sini disuruh membuat bagan. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu beberapa menit. Jangan lupa ya. Ya. Sudah? Sudah Pak. Baik, silakan siapa yang maju ke depan? Kelompok Ikhlas siapa maju ke depan? Ikhlas Pak. Silakan Ikhlas maju ke depan. Silakan Ikhlas sampaikan hasilnya. Dari teks yang dibaca tadi, pertama itu pada teks 1 itu ada faktor fisik Pak.
Nah, yang dapat disimpulkan itu kalau faktor fisik itu terjadi karena misalnya bawaan dia lahir seperti dia prematur. Ya, Nah, betul. terus yang kedua itu ada tentang faktor faktor lingkungan, Pak. Ya. Nah, misalnya lingkungan itu kotor. Yang ketiga itu ada faktor lupa, Pak. Belum kebuat, Pak. Ya. Terima kasih untuk kasih tangan dulu untuk kelas. Ya, Pak. Iksan ada jawaban lain? Apakah sama dengan kelas tadi? Sama Pak. Ya, itu benar ya, ada disebutkan kelas tadi. Jadi berdasarkan teks yang ada tadi itu ada tiga penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama itu bisa anak bapak dilihat teks itu. Cuman di sini anak bapak dituntut membuatnya dalam bentuk diagram atau bagan. Nah, ini yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan seperti yang di video tadi. Nah, selanjutnya masih terkait mengenai pernapasan, gangguan pernapasan. Sekarang Bapak juga mempunyai AKPD yang kedua. Ini terkait bagaimana anak Bapak itu bisa membuatkan informasi dari teks bacaan. Cuman sekarang masalahnya bukan membuat bagan. Anak Bapak di sini dituntut mencari pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana, mengapa. Sebelumnya anak Bapak tahu apa itu kalimat apa itu menanyakan sesuatu yang membicarakan di teks tersebut. Pak, yang maju Pak, yang pas, Pak. Tidak ada ikhlas memang artinya fokus belajar. Iya, Pak, iya, Pak. Ini stand sendiri. Kemudian untuk teksnya bisa dilihat ini teksnya, silakan dilihat. Silakan diskusikan. Baca dulu naga kerjanya. Sebelumnya Bapak akan jelaskan sedikit apa itu, sebisa anak Bapak cari apa yang dibicarakan oleh teks tersebut. Kemudian siapa orang di sana. Kemudian mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana bisa menanggulangi peristiwa tersebut. Ada paham anak Bapak? Ada paham? Paham, Pak. Bagus, silakan kerjakan. Pak, Rido udah siap, Pak. Dah, silakan. Pak. Rido hebat, Pak. Silakan Rido maju ke depan. Isan dia lama, Pak. Bacakan jawabannya. Maju ke depan, Pak. Iya, silakan berdiri Rido. Terus Rido, berdiri tegak. Silakan Rido. Rido. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Tadi diskusi sama teman, Pak. Ya. Hasilnya apa partikel yang tak kasat mata yang terkandung dalam asap? Ya. Terus jawabannya Itu untuk apa? Pertanyaan apa? apa, Pak? Iya, lanjut. Lanjut yang kedua, Rido. Jangan. Yang kedua lagi kedua. Siapa ya, Pak? Iya, siapa? Siapa itu siapa yang memantau kabut asap di Riau? Iya, betul. Terus yang di mananya itu, Pak? Di mana asap Isan, kamu dapat memborong nggak? Ikhlas, ke tolong badannya? dengarkan dulu temannya sedang menyampaikan. Tidak boleh seperti itu ya. Ikhlas yang Iksan dan ikhlas, jangan. Iksan diam. Ikhlas hari ini bandel ya. Silakan Rido lanjutkan. Lalu yang bagaimana indeks pencemaran udara di Riau? Ya. Terus yang mengapa jumlah pengidap gangguan pernapasan itu sangat tinggi? Nah, silakan dulu kembali Rido. Tepuk tangan dulu untuk Rido. Nah, yang dibuat oleh Rido tadi itu benar. Oleh kelompok Rido dan ikhlas itu benar. Jadi dalam sebuah teks, anak Bapak itu bisa mencari informasi-informasi intinya. Tidak hanya di teks ini, juga di teks lain, ataupun mendengar berita. Dan anak Bapak bisa mencari apanya, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana itu terjadi. Nah, itulah yang kita pada hari ini. Apakah ada yang bertanyakan mengenai hari ini yang belum paham? Silakan bertanya. Baik itu, Sudah, Pak. baik itu dari mengenai gangguan pernapasan dan menemukan kata-kata dari teks yang terdapat. Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, demikianlah yang kita pada hari ini. Untuk lebih pahamnya, Bapak punya tugas, silakan kerjakan di rumah ya. Ya, Di Pak. depan dikumpul. Ya, Pak. Nah, kelas jangan berebut. Itu tugasnya satu bersama ya. Ya, Pak. Nah, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Kita bersyukur sebelum pulang. Istaid bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi